Silakan Bu Listia untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Pak. Loh, kok lu ada di sini? Gua magang di sini tuh jadi guru. Boleh ikut nimbrung nggak? Sini, nimbrung aja. Wah, makasih ya. Gue ada ide. Ide apa tuh? Ide buat ngasih pelajaran sama mereka. Sekarang adalah waktu yang tepat buat balas dendam sama SMA Cerita Warga. Lu serang SMA Cerita Warga, bikin anak-anaknya babak belur, dan lu bakal dapetin barang yang lu mau. Laporan terakhir, mereka lagi bikin robot yang bisa buka kulit pisang. Oh, Kita tunggu tanggal mainnya. Perkembangan teknologi dari quantum computing hingga artificial intelligence atau AI terjadi dalam beberapa dekade terakhir sebagai hasil dari kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Quantum computing adalah teknologi baru yang muncul pada akhir abad ke-20. Teknologi ini dirancang untuk memanipulasi dan memproses informasi dengan memanfaatkan sifat-sifat unik dari partikel subatomik yang disebut kuantum. Quantum computing dapat melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat daripada komputer klasik yang dapat membuka kemungkinan baru dalam bidang-bidang seperti kriptografi, kimia, dan fisika. Selain itu, Internet of Things atau yang disingkat dengan IoT adalah sebuah konsep di mana objek-objek di sekitar kita dapat terhubung ke internet dan bertukar informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, IoT telah menjadi tren utama dalam perkembangan teknologi dengan aplikasi yang beragam, seperti di bidang kesehatan, energi, transportasi, dan industri. Sementara itu, Artificial Intelligence atau AI adalah bidang yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. AI adalah kemampuan komputer untuk mempelajari dan melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia seperti pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Dengan kemampuan ini, AI telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintah, kesehatan, otomotif, dan finansial. Sejarah perkembangan teknologi dari kuantum hingga AI dapat dilacak kembali ke beberapa penemuan penting di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, penemuan transistor, pengembangan bahasa pemrograman, penemuan teknologi laser, dan pengembangan teknologi komputer kuantum. Semua penemuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan teknologi modern. Kemajuan teknologi dari kuantum hingga AI memberikan banyak manfaat dan peluang baru dalam kehidupan manusia. Namun, teknologi ini juga membawa sejumlah tantangan termasuk masalah privasi dan keamanan informasi, serta dampak sosial ekonomi dari perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk terus memonitor dan mengembangkan teknologi dengan bijak, serta mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari kemajuan teknologi yang sedang berlangsung. halo Jong. Halo Pak, Alan di mana? dia belum datang Pak. Dia kan kerja shift malam. Jadi kalau pagi tidur, paling siangan baru datang ke sini. Oh, terus gimana perkembangan robot yang kita ciptain? Ini masih saya teliti Pak. Saya dapat kabar dari Anto kalau kalian lagi bikin robot yang bisa buka kulit pisang. Betul? Iya Pak. Aduh, apa manfaatnya buat kita robot begitu? Kita bisa buka kulit pisang dalam waktu kurang dari 5 detik. Saya menggelontorkan dana yang cukup besar cuma buat bikin robot pembuka kulit pisang. Jangan salah Pak. Ini hanya perintah awal yang lagi kita uji coba buat penemuan besar. Maksudnya? Boleh saya jelaskan Pak? Silahkan. Baiklah Pak. Bapak tahu AI? Apa itu? Seriusan? Nggak tahu Pak? Enggak. Loh, Bapak kan miliarder. Masa nggak tahu sih? Udah, jelasin. Oke Pak. AI atau singkatan dari Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi daripada manusia. Untuk mencapai tujuan ini, AI memanfaatkan algoritma dan teknik-teknik seperti machine learning, deep learning, neural network,
computer vision, natural language processing, atau bisa kita sebut NLP, dan banyak lagi. Nah, saya ada ide untuk memanfaatkan teknologi ini agar dikolaborasikan dengan robot. Namun, sebelum memasangkan AI ke dalam robot, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa robot tersebut telah diprogram dengan logika dan algoritma yang tepat, agar robot dapat memahami dan mengikuti perintah yang diberikan. Sistem AI ini harus dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Jadi, kita memasangkan teknologi sensor pada robot supaya dapat membantu mengidentifikasi lingkungan sekitar dan membantu robot mematuhi perintah dengan lebih tepat dan akurat. Sebelum digunakan secara langsung, robot harus melalui pelatihan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa robot dapat mematuhi perintah dengan benar. Pelatihan dapat dilakukan dengan memberikan instruksi yang berbeda-beda dan mengevaluasi kemampuan robot untuk mengikuti perintah. Itulah yang saat ini sedang saya lakukan. Saya melakukan uji coba agar robot ini bisa memahami perintah untuk membuka kulit pisang sebagai langkah awal untuk hal yang lebih besar. Kemarin denger Uci bahas kuantum aja, pala gua langsung gak connect. Hari ini Kak Listia malah bahas sejarah perkembangan kuantum ke artificial intelligence. Aduh, pusing pala gua. Jum, lu lagi nyari buku apa sih? Lagi nyari buku yang berkaitan sama horor-horor, Jeng. Dah, mau jadi apa sih lu? Ngomong-ngomong, si Uci kemana ya? Kayaknya dia lagi-lagi ada di taman deh sama si Rahmat. Berduaan? Iya. Buset dah, tuh si Rahman kayaknya nempelin Uci terus sebulan terakhir. Suka kali, Jeng. Ya jelas lah, ya kali nempelin Uci karena dia pinter. Apaan, Jeng? Itu, masa iya si Rahman deketin Uci karena dia pinter? Bisa jadi sih, Jeng. Secara gitu kan Rahmat itu nilainya jeblok banget di mata pelajaran matematika dan fisika. Jangan-jangan dia mau manfaatin Uci supaya bisa bantuin dia ngerjain PR-nya. Iya juga ya. Wah, gawat kalau gitu. Gimana kemarin rencananya, Ter? Sukses, Sa. Gue berhasil langsung dapetin hati abang si Ajeng. Terus, rencana nelpon dia malam-malam jadi? Jadi dong, cuma jijik banget gue ngeladarinnya. Mana alay banget lagi orangnya. Ada sayang-sayangan segala nggak? Enggak lah, enggak amat gue. Haha. Terus langkah selanjutnya apa, Sa? Tadi gue tanya-tanya sama si Agung. Dia bilang mereka dapat PR sejarah yang bakal dikumpulin lusa. Sedangkan besok nggak ada pelajaran sejarah. Artinya, si Ajeng besok nggak bakal bawa buku sejarah. Nah, lu sabotas satu bukunya si Ajeng. Pas dia kumpulin tuh PR-nya salah semua. Caranya? Lu deketin abangnya tuh, supaya bisa lu manfaatin. Lu pikir sendirilah. Anjir. Terus si Juminten dan yang lain gimana? Udah gue urus. Gue udah nyuruh Agung buat tuker minuman Juminten sama pencuci perut. Paling gak lama lagi dia mules-mules dan ke WC. Gue juga nyuruh Agung ambilin pulpen anak-anak yang jam istirahat keluar. Terus masukin semua pulpennya di dalam tas Siti. Nah, si anak kaya kita urus belakangan. Sekarang PR kita si Uci. Saya sudah bicara dengan kepala sekolah SMA sebelah. Dan hari ini, dia akan memastikan apakah siswanya terlibat dalam kasus kemarin. Nanti siang kita akan bicara lagi, dan saya akan mendapatkan informasinya. Baiklah kalau begitu, Pak. Wah, mereka makin deket kayaknya, Jeng. Duh, gimana ya caranya buat kasih tahu si Uci? Aduh. Kenapa, Jum? Kok perut gua mules ya? Lu salah makan kali. Aduh, duh. Gua ke toilet dulu, Jeng. Iya deh. Susan, aku bisa minta tolong nggak? Apa tuh? Itu, aku mau minjem uang, ada nggak? Buat bayar kosan. Nanti akhir bulan aku ganti. Orang tuaku baru kirim akhir bulan. Kakakku juga belum dapat kerjaan. Iya, berapa? Tapi aku nggak enak nih. Udah, berapa? 1 juta cukup nggak? Kebanyakan. 500.000 aja. Ya udah, nanti pulang sekolah ikut aku ya. Beneran nih, San, nggak apa-apa? Iya, kalem aja. Bentar ya. Iya. Halo, Kak Anto. Iya, ada apa?
Tolong nanti sambil jemput aku pulang siapin uang 500.000 ya. Aku nggak bawa masalahnya. Siap, dilaksanakan. Oke, makasih Kak. Oke, Bos. Enak ya jadi orang kaya, butuh apa-apa tinggal minta. Gak juga sih, Sid. Mungkin masalah uang gue nggak pernah kekurangan. Tapi masalah kebebasan, hidup gue selalu dibatasi. Kadang gue berpikir lebih baik hidup kayak lo. Lo bisa pergi kemana aja yang lo mau. Main dan berbaur bersama teman-teman tanpa dipantau. Bisa pulang sore, pergi jalan-jalan saat libur, bersosialisasi dengan tetangga. Dan yang jelas, lu punya orang-orang yang care sama lu selain orang tua lu. Hal yang gak bisa gue dapetin dalam hidup gue. Hei, jangan mikir gitu. Lu kan sekarang udah punya teman banyak. Selain Juminten, ada gua, Uci, dan Ajeng. Iya, makanya gue bersyukur banget bisa sekolah kayak gini, offline. Gak homeschooling kayak dulu lagi. Aduh, ya ampun. Bisa mulus banget gini sih. Syukurlah udah enakan perutnya. Walau agak sedikit mules. Ya udah deh, gue udahan. Bentar lagi masuk nih. Kalian ngapain di sini? Mau pada ngintip ya? Gua bilangin kepala sekolah lu. Lu ngapain di sini? Malah balik nanya. Ini toilet cowok, woi. Ya wajar lah kita ada di sini. Pokoknya gua bilangin kepala sekolah lu. Loh, Ju, lu ngapain dari toilet siswa? Lu. Ngapain lu? Ngaku. Enggak. Gua nggak ngapa-ngapain kok. Gua cuma mulus banget tadi dan salah masuk. Gue bilangin kepala sekolah lu. Loh, Li, woi, ini cuma salah paham. Apa-apa, Bu? Enggak ada apa-apa kok. Apaan tadi? Juminten gak kelihatan? Dia dipanggil sama kepala sekolah, Bu, ke kantornya. Loh, ada apa? Nggak tahu, Bu. Ya udah deh, kita mulai pelajarannya ya. Loh, pulpenku kok hilang ya? Iya nih, punyaku juga nggak ada. Punyaku juga hilang kayaknya. Punyaku juga hilang nih. Hah? Lah? Loh, itu kan pulpenku, Sid. Kamu nyuri ya? Enggak. Aku nggak tahu. Kok tiba-tiba banyak pulpen di tasku? Maling mana ada yang aku maling? Iya, itu punyaku. Serius? Aku nggak tahu. Siti, kamu ikut ke ruangan BK sekarang. Sukses besar pokoknya. Mantap. Rencana pertama udah selesai. Gimana nih janjinya? Tenang, gue mah pasti tepatin janji gue. Mau di mana? Di rumah gue sepi kok. Gas. Makasih ya, Susan. Iya, Sid. Masalah tadi di kelas, sumpah bukan gua pelakunya. Gue nggak tahu kok tiba-tiba ada banyak pulpen di tas gua. Iya, gue percaya kok bukan lo pelakunya. Waktu di kelas pulpen gue masih ada. Dan jam istirahat lo kan sama gue di kantin. Gak mungkin kalau lo pelakunya kan? Iya, San. Sekali lagi makasih ya. Iya, santai aja. Bud. Iya, Pak. Bandel bener lu ya. Budi cuma latihan bela diri, Pak. Kan Budi nggak maksa Bapak ngajarin. Ya udah, Budi latihan sendiri. Nih, Bapak dapat surat dari tempat kuliah lu. Gara-gara jarang masuk lu. Oh, hehehe. Sana lu, temuin dosen lu. Iya, Pak. Dibiayain biar jadi sarjana. Malah ngelayap doang kerjanya. Dipikir-pikir lebih parah dari anaknya banjir lu. Loh, kok Bapak ngomong gitu? Si Harjo bandel-bandel juga dia nggak pernah morotin duit bapaknya. Ya, duit dari mana? Orang gua lagi nganggur gini, lu pintain. Ya kerja toh, Pak, makanya biar punya duit.
Gak bosen apa bertahun-tahun nganggur? Kerja apa? Gue juga lagi pusing nih. Kerja apa aja kek? Kuli proyek, apa cari rongsok? Yang penting bisa buat nambahin beli lauk. Biar makannya jangan sama kerupuk mulu. Bosen. Orang itu harus disyukuri. Masih untung dikasih rejeki. Masih bisa makan. Malah ngeluh, bikin gua pusing aja lu. Terserah bapak lah. Ya, mendingan bikinin gua kopi aja. Biar gua enak, jangan pusing melulu nih. Kopi dari mana, Pak? Orang gak ada duit buat beli kopi. Lah, emangnya si Ajeng gak ngasih duit buat beli kopi? Bodoh amat lah, Pak. Mak, Harjo minta duit dong. Goceng. Bentar, Mak ambilin. Asyik. Oh, lu gimana sih, Mak? Gua minta kopi paling beli set-setan cuma 1.500 katanya. Nggak ada duit. Giliran si Harjo minta duit 5.000 dikasih. Wah, ini istri gua nggak bener nih. Kasian deh bapak banjir. Anak nggak tahu diri lu, Jo. Ntar gua bagi, Jo, 2.000. Dia yang dimakan sendiri. Lu nggak bener lu, Jo. Lah, minta sendirilah. Mak lu itu sentimen sama gua, Jo. Kalau sama lu ngasih sama gua enggak lu. Mak lu emang bener-bener, Jo. Lagian bapak nganggur. Ini anak mulutnya memang sekali-kali harus gue jepret. Biar kapok. Biar jangan ledek sama orang tua dia. Nih, Jo. Wih. Lah, kok kertas? Apaan nih? Bacalah, Jo. Emang gak bisa baca? Kerja? Maksudnya? Kalau mau duit ya kerja. Enak aja lu mintain duit orang tua mulu. Syukurin lu, Jo. Emangnya enak lu. Kena karma lu ngetawain gua. Tuh, rasain tuh balesannya. Main nyelonong aja lu, Jo. Anak apaan tuh? Bikin gua pusing aja. Paling enak gua minta duit si Ajeng aja nih. Kenapa dia? Disangka nyolong pulpen? Kayaknya emang dia nyolong beneran, Kak. Loh kok? Aku emang bareng sama dia pas jam istirahat. Tapi sebelum masuk kelas, aku ke toilet dulu dan dia masuk duluan. Kenapa kamu yakin dia pelakunya? Bukan yakin, cuma curiga. Alasannya? Dia pinjem uang aku 500.000. Kayaknya dia kekurangan dana. Mungkin dia butuh dana yang lebih besar lagi. Makanya dia ambil pulpen anak-anak. Tapi pulpen bekas kan gak bisa dijual. Saya sudah bicara dengan kepala sekolah SMA sebelah. Beliau bilang anak didiknya tak ada yang melakukan itu. Apa jaminannya, Pak? Perjanjian kita sudah ditandatangani sejak lama. Saya sudah dengar itu. Permasalahannya adalah bagaimana jika mereka bergerak di luar sekolah? Mungkin Pak Tarlim bisa melakukan pendekatan kepada para siswa untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Apa Bapak juga mulai khawatir? Kekhawatiran terhadap pelanggaran siswa itu jelas ada. Sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa menyikapi dengan gegabah. 4 tahun terakhir ini semua keadaan baik-baik saja. Saya hanya menyisakan 1 tahun lagi masa jabatan saya. Saya nggak mau di akhir jabatan saya, SMA ini tercoreng dengan hal di masa lalu yang terulang lagi. Akan saya coba, Pak. Terima kasih, Pak Tarlim, atas kerjasamanya ya. Siap, Pak. Sama-sama. Nah, itu dia tuh, anak-anak SMA cerita warga. Woi, sini lu pada. Iya? Lihat. Aduh. Sain lu. Ampun. Gua mau tanya sama lu. Siapa pentolan SMA cerita warga sekarang? Gua nggak tahu, Bang. Bohong lu. Aduh. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Siapa jawab? Gak ada, Bang. SMA cerita warga gak punya pentolan. Masih gak mau jawab lu? Aduh. Serius, Bang, gak ada. Rahman, Bang. Rahman, dia pentolannya, Bang. Loh, Wan. Rahman anak baik-baik. Tapi dia cowok yang sekarang banyak diseganin. Ya udah, sono lu pergi semua. Ingat, jangan coba-coba buat ngadu ke guru lu kalau gua ngehajar lu pada. Kalau sampai kalian ngadu, gua abisin lu berdua. Paham? Iya, Bang. Iya, Bang.
Jum mules banget, Pak. Makanya Jum gak sadar kalau Juminten masuk ke toilet siswa. Makanya lain kali jangan teledor. Akhirnya Bapak dapat surat panggilan dari kepala sekolah nih. Kan Jum udah bilang, Jum gak ngapa-ngapain. Dari CCTV kamu jelas-jelas ngelihat tanda logo toilet siswa. Masa sih gara-gara perut mules matanya jadi nggak bisa bedain mana toilet siswi? Jum waktu lihat tuh toilet siswi, Pak. Serius. Ya udah, masuk sana ke kamarmu. Kamu kena skors, 3 hari nggak bisa masuk sekolah. Dan besok Bapak harus nemuin kepala sekolah. Ih, Bapak mah nggak percayaan. Mau kemana lu, Ci? Uci mau pergi dulu, Kak. Bentar. Kemana? Ada deh. Pergi sama siapa? Rahman? Ih, kok kamu yang tahu? Wah, iya ya, Uci lupa. Kakak Uci kan detektif. Gua dapat pesan WA dari orang gak dikenal barusan. Dia kirim gambar lu lagi berduaan sama si Rahman. Lah, siapa tuh? Coba lihat nomornya. Wits, privasi. Udah, jangan pergi dulu. Kan Uci udah janji kan? Gua udah bilang, lu jangan pacar-pacaran dulu. Lu tuh masih kecil, belum 17 tahun. Emangnya dulu waktu kamu yang SMA nggak ada anak-anak pada pacaran? Ya ada, tapi dari dulu gua nggak setuju sama anak-anak itu. Ya udah deh, Uci nggak jadi pergi, tapi ada syaratnya. Syarat apaan? Ajak Uci meneliti gambar-gambar yang ada di dinding kamar kakak. Uci penasaran. Aduh, kalau itu jangan ikut campur dulu deh. Ya udah, mending Uci pergi kalau gitu. Ngapain di rumah? Gabut. Ya udah. Nah gitu dong, mantul. Rencana bocah itu cukup bagus sih. Dia bakal mancing keributan. Dan gua minta finalnya supaya anak-anak SMA sebelah nyerang SMA Cerita Warga. Dengan begitu, kasus lama terulang lagi. Ini akan mancing para alumninya buat turun tangan. Pertanyaan gua buat lu, kalau Budi kembali lagi, apa lu udah siap? Jangan sebut gua Rio kalau Budi nggak sampai masuk ke rumah sakit.